Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meta Fitriandari dengan NIM 2105 21618648 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian material penyusun beton, mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Di sini saya akan membahas mengenai hasil pengujian material dan pengolahan data, evaluasi atau pembandingan dengan standar pengujian, kemudian dokumentasi. Berikut ada peta hasil pengujian material, di mana ada semen, agregat halus, dan agregat kasar. Yang pertama yaitu semen. Pada semen terdapat 5 pengujian, yaitu pengujian berat jenis, pengujian konsistensi normal, pengujian waktu ikat awal, pengujian kekekalan bentuk, dan pengujian kehalusan butir. Yang pertama yaitu pengujian berat jenis semen. Pada pengujian berat jenis semen ini didapatkan hasil pada pengujian pertama berat semen awal 64 gram dan pada pengujian kedua 15 gram. Kemudian cara menghitung berat jenis semen dengan rumus BJ sama dengan M per V2 per V1 dikali 1 mililiter per gram. Didapatkan hasil berat jenis pertama yaitu 2,870 dan pada pengujian kedua didapatkan 2,675. Apabila dirata-rata mendapatkan hasil 2,774. Evaluasi. Dengan didapatkan hasil 2,774, maka hasil tersebut belum memenuhi standar pengujian, yaitu SNI yang menyarankan berat jenis semen berkisar 3,05 sampai 3,25. Sedangkan ASTM mensyaratkan berat jenis semen per ton sekitar 3,15. Berikut ini ada dokumentasi dari pengujian praktikum berat jenis semen. Kemudian pengujian kedua pada semen yaitu ada pengujian konsistensi normal. Pada pengujian konsistensi normal didapatkan hasil sebagai berikut dengan berat jenis semen awal yaitu 300 gram. Pada pengujian pertama didapatkan penurunan jarum 6 mm, pada pengujian kedua didapatkan 9 mm, pada pengujian ketiga didapatkan 11 mm. Yang kemudian untuk mencapai konsistensi normal diambil dari penurunan jarum 10 mm. Maka dibuat grafik seperti ini dan mendapatkan hasil konsistensi normal berada pada air 28,5%. Apabila standar pengujian, apabila dibandingkan dengan standar pengujian, semuanya sudah sesuai dengan standar pengujian yang diacu. Kemudian ada dokumentasi dari praktikum pengujian konsistensi normal. Pengujian ketiga yaitu pengujian waktu ikat awal. Dari pengujian waktu ikat awal didapatkan hasil pada menit ke-45 terjadi penurunan 42 mm. Pada menit ke-60 didapatkan penurunan 42 mm. Pada menit ke-75 masih mengalami penurunan 42 mm. Kemudian pada menit ke-90 41 mm, menit ke-105 41 mm, menit ke-120 40 mm, menit ke-135 38 mm, dan menit ke-150 17 mm. Yang dimana waktu ini diambil setiap 15 menit sekali. Kemudian digambarkan grafik sebagai berikut ini. Lalu waktu ikat awal dihitung pada penurunan jarum sepanjang 25 mm dan didapatkan waktu 144,286 menit. Apabila dibandingkan dengan evaluasi dengan standar yang berlaku, maka sudah sesuai, yaitu menggunakan alat VCAT, suhu air dan bahan 20 derajat Celcius sampai 27,5 derajat Celcius. Terus kemudian waktu ikat awal untuk segala macam semen tidak boleh kurang dari 1 jam. Dan waktu ikat semen tipe 1, 2, 3, 4, dan 6, 4 minimum sebesar 45 menit dan akhir maksimum sebesar 8 jam. Berikut dokumentasi dari pengujian
dari pengujian waktu ikat awal. Kemudian pengujian keempat yaitu pengujian kekekalan bentuk. Pada pengujian kekekalan bentuk ini didapatkan hasil diameter awal sebesar 110 mm dan diameter akhir setelah direbus selama 3 jam tetap 110 mm. Tebal yang awalnya sebelum direbus 15 mm dan setelah direbus tetap 15 mm. Jadi tidak mengalami perubahan dari segi diameter dan tebal kue semen. Kemudian pada pengamatan visual tidak ada retak, perubahan warna lebih putih atau memutih, pori-pori tidak ada dan tidak rapuh. Kemudian apabila dibandingkan dengan standar, maka sudah memenuhi standar yang berlaku. Kemudian ada dokumentasi untuk pengujian kekekalan bentuk semen. Pengujian kelima yaitu ada pengujian kehalusan butir semen. Di sini didapatkan data sebagai berikut ini dengan nomor saringan 100, 200, dan pen atau nomor 0. Berat semen tertahan pada saringan 100 yaitu 20,1. Kemudian pada nomor saringan 200 6 gram dan pada pen atau saringan nomor 0 yaitu 18,7. Presentasi butir tertahan yaitu dihitung dengan cara A dibagi B dikali 100, yang dimana berat semen tertahan dibagi berat semen mula-mula dikali 100%. Dan angka kehalusan semen menggunakan rumus 100% dikurangi R. R di sini yaitu persentase butir tertahan. ASTM C786 menjelaskan prosedur pengujian kehalusan butir semen dengan metode basah. Sedangkan di sini kita menggunakan metode kering, jadi tidak sesuai. Berikutnya yaitu pengujian agregat halus. Pada pengujian agregat halus ini juga terdapat 5 pengujian. Yang pertama yaitu pengujian kandungan lumpur, yang kedua pengujian kotoran organik dan anorganik, pengujian ketiga yaitu analisis saringan, pengujian keempat yaitu kadar air dan berat isi, dan pengujian terakhir yaitu berat jenis. Pengujian pertama yaitu pengujian kandungan lumpur. Pengujian kandungan lumpur ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama cara kocokan dan yang kedua cara adukan. Pada cara kocokan didapatkan kandungan lumpur sebesar 4,2% yang dihitung dengan cara tinggi lumpur dibagi tinggi pasir ditambah lumpur dikali 100%. Kemudian pada cara adukan terdapat 2 pengujian. Pada pengujian pertama didapatkan kandungan lumpur sebesar 6,5% dan pada pengujian kedua didapatkan 5,5%. Apabila di rata-rata mendapatkan kandungan lumpur sebesar 6%. Evaluasi agregat halus tidak boleh mengandung lumpur, butir, lalas saringan lebih dari 5% terhadap berat kering. Bila melebihi maka agregat harus dicuci dulu. Pada pengujian yang telah dilakukan, yang memenuhi syarat yaitu yang dilakukan dengan cara metode kocokan. Sedangkan yang dilakukan dengan cara adukan tidak memenuhi standar. Dan ASTM C117 dan ASTM C142 atau C142M mensyaratkan bahwa kandungan lumpur pada agregat halus tidak boleh melebihi dari 0,1, maka tidak memenuhi standar. Berikut ini ada dokumentasi, yang pertama cara kocokan dan yang kedua cara adukan. Pengujian kedua yaitu pengujian kotoran organik dan anorganik. Didapatkan hasil tinggi pasir ditambah tinggi endapan 125 ml, tinggi pasir 115 ml, dan tinggi endapan 10 ml. Tinggi endapan ini didapatkan dari tinggi pasir ditambah endapan dikurangi tinggi pasir. Warna larutan NaOH berubah menjadi coklat kekuningan. Sesuai standar yang berlaku, ASTM C40 atau C40M mensyaratkan agar warna larutan tidak lebih gelap daripada skala warna nomor 3, maka hasil yang didapat sudah memenuhi standar. Berikut ada dokumentasi dari pengujian kandungan organik dan anorganik.
Selanjutnya yaitu pengujian ketiga, yaitu pengujian semen saringan. Pengujian analisis saringan. Dari pengujian analisis saringan yang telah dilakukan, mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Dengan jumlah butir tertahan kumulatif pada saringan 9,5 sebesar 2,1. Pada saringan 4,75 didapatkan 6. Pada saringan 2,36 didapatkan 12,4. Pada saringan 1,18 didapatkan 22,1. Pada saringan 0,6 didapatkan 43,7. Pada saringan 0,3 didapatkan 62,1. Dan pada saringan 0,15 didapatkan 83,8. Pada saringan 0,75 didapatkan 93,2. Dan apabila hitungan kita sudah benar, maka nilai jumlah butir tertahan kumulatif pada pen atau saringan 0, maka 100%. Di sini ada kita bandingkan dengan standar, yaitu tertahan di atas saringan syarat PBI 1971. Pada saringan 4, minimal 2% dari berat. Hasil pengujian 6,03% dan memenuhi. Pada saringan 1,0 mm, minimal berat 10% dari berat, 22,14% sudah memenuhi standar. Dan pada saringan 0,25 antara 80% sampai 95%. Dan pada pengujian didapatkan hasil 62,13%, dan yang dimana itu tidak memenuhi. Berikut ini ada pengujian analisis saringan. Apabila digambarkan menjadi seperti berikut ini, gradasi agregat halus. Dengan data sebagai berikut. Kemudian apabila dibandingkan dengan standar ASTM C33, maka di sini yang memenuhi standar yaitu pada saringan 1, pada saringan 4,75, 2,36, mohon maaf, di sini terdapat kesalahan pembacaan data yang lolos atau masuk ke dalam batas sesuai ASTM, yaitu pada saringan 2,36, kemudian pada saringan 1,18, dan pada saringan 0,6. Kemudian berdasarkan SNI 032834/2000, yang dimana di sini ada kategori kasar dengan batas atas dan batas bawah sebagai berikut ini. Dari hasil pengujian, agregat yang tergolong kasar yaitu ada pada saringan 9,5 dan 4,75. Kemudian pada saringan sedang, agregat yang diuji yang masuk ke dalam batas atas dan batas bawah dalam kategori sedang, yaitu ada pada saringan nomor 4,75, 2,36, 1,18, dan 0,3. Kemudian agregat halus dengan kategori agak halus dengan batasan atas dan batasan bawah sebagai berikut ini. Dengan grafik ini kita ketahui bahwa yang masuk dalam batas atas dan batas bawah SNI 032334 tahun 2000 pada kategori halus yaitu ada pada saringan nomor 4,75, 2,36, 1,18, dan 0,3. Kemudian pada saringan pada SNI 032834 tahun 2000 dengan kategori halus, agregat uji yang masuk dalam batas atas dan batas bawah hanya pada saringan
0,3. Yang lainnya tidak memenuhi atau tidak masuk batas atas dan batas bawah. Kemudian menghitung modulus kehalusan dan persentase kehilangan berat. Persentase kehilangan berat dihitung dengan cara C atau kehilangan berat per A atau berat awal mula-mula dikali 100% yang didapatkan hasil 1,81%. Sedangkan modulus kehalusan yaitu dihitung dengan cara sigma butir tertahan kumulatif pada saringan 0,15 dalam bentuk persen dibagi 100 yang didapatkan hasil 2,322%. Berikut ini standar yang digunakan, yaitu menyebutkan bahwa pasir memiliki modulus kehalusan butir 2,3 sampai 3,1 dan memenuhi standar. Sedangkan untuk SNI 032461/2002 memberikan batasan nilai modulus kehalusan 1,5 sampai 3,8 dan di mana itu juga memenuhi. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Kemudian ada dokumentasi untuk analisis saringan pada agregat halus. Pada pengujian berikutnya yaitu pengujian kadar air dan berat isi. Berikut ini ada pengujian kadar air. Pengujian kadar air dilakukan dengan kondisi agregat halus, asli, dan SSD. Pada kondisi asli dilakukan 2 pengujian, dan pada kondisi SSD juga dilakukan 2 pengujian. Yang dimana pada agregat kondisi asli mendapatkan kadar air rata-rata 1,06, sedangkan pada kondisi SSD yaitu 1,41. Kemudian pengujian berat isi. Sama seperti pengujian kadar air, pada pengujian berat isi juga dilakukan dalam kondisi agregat halus 2 kondisi, yaitu kondisi asli dan kondisi SSD. Yang kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu kondisi padat dan kondisi gembur. Kondisi padat dilakukan 2 pengujian dan kondisi gembur dilakukan 2 pengujian. Jadi ada total 8 pengujian. Kemudian mencari volume silinder yang didapatkan hasil 1000 cm/3. Kemudian berat isi rata-rata pada agregat halus kondisi asli dan padat didapatkan 1,66. Sedangkan agregat halus kondisi asli yang gembur didapatkan 1,44. Kemudian pada kondisi SSD yang padat didapatkan hasil 1,58 dan yang gembur didapatkan 1,48. Yang dimana berat isi itu dihitung dari berat pasir dibagi volume silinder. Berikut ini evaluasi atau standar pengujian yang digunakan. SNI 03 1971-1990 membatasi kadar air agregat halus berkisar antara 1-2% dan berat volume kering 1,2 sampai 1,75 gram per cm kubik. Yang dimana memenuhi hasil pengujian kali ini sudah memenuhi standar. Berikut ini dokumentasi dari pengujian kadar air dan berat isi agregat halus. Yang terakhir yaitu ada pengujian berat jenis. Pada tabel ini ada 2 kondisi agregat halus, yaitu yang pertama kondisi asli dan kondisi SSD. Kondisi asli dilakukan 2 pengujian dan kondisi SSD dilakukan juga 2 pengujian. Yang dimana berat jenis pasir pada kondisi asli pada pengujian pertama didapatkan hasil 3,36, pada pengujian kedua didapatkan 1,25. Pada kondisi SSD, pengujian pertama didapatkan 2,89 dan pada pengujian kedua didapatkan 1,114. Apabila di rata-rata mendapatkan hasil agregat kondisi asli didapatkan berat jenis 2,30 dan agregat kondisi SSD didapatkan berat jenis 2,01. Berat jenis dihitung dengan cara berat pasir dibagi berat pasir ditambah berat air dikurangi berat air dan pasir saat 500 ml. Kemudian SNI 1970-2008 dan ASTM C
128 merekomendasikan standar prosedur pengujian berat jenis agregat halus. Berat jenis agregat halus berkisar antara 2,4 hingga 2,9 dan pada hasil pengujian kali ini tidak memenuhi standar. Berikut ini ada dokumentasi dari pengujian berat jenis agregat halus. Kemudian yang ketiga atau pembahasan ketiga dan material ketiga ada agregat kasar. Pada agregat kasar ini hanya mempunyai 4 pengujian, yaitu yang pertama pengujian kandungan lumpur, yang kedua pengujian analisis saringan, yang ketiga pengujian kadar air, dan yang keempat pengujian berat jenis. Pada pengujian kandungan lumpur didapatkan data sebagai berikut ini dan dilakukan pada 2 pengujian. Untuk pengujian pertama, mendapatkan kandungan lumpur sebesar 2%, dan pada pengujian kedua didapatkan 1,89%, dan apabila kedua pengujian tersebut di rata-rata mendapatkan hasil 1,9. Kandungan lumpur agregat kasar dihitung dengan cara berat cawan ditambah sampel dikurangi berat cawan plus sampel kering dibagi berat cawan plus sampel dikurangi berat cawan dikali 100%. Kemudian standar dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu menyebutkan bahwa kandungan lumpur pada agregat kasar tidak boleh lebih dari 1% dari berat kering, dan di mana pada pengujian ini memenuhi standar. Berikut ada dokumentasi dari praktikum pengujian kandungan lumpur. Berikutnya yaitu pengujian analisis saringan. Di sini terdapat data yang dihasilkan dari praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan berat awal agregat kasar sebesar 5.000 gram atau 5 kilo. Di rata-rata, kemudian ini juga ada standar yang dimana yang pada saringan 38,1 tidak memenuhi standar PBI, tidak memenuhi syarat PBI, dan 4,75 juga tidak memenuhi syarat PBI. Sedangkan selisih butir tertahan kumulatif 2 saringan berturut-turut maksimum 60% memenuhi dan minimum 10% juga memenuhi. Di sini ada gradasi agregat kasar yang digambarkan dari diameter saringan dengan sebagai nilai X dan jumlah butir lolos sebagai nilai Y. Kemudian analisis saringan SNI 032834/2000 dengan ukuran maksimum 40 mm. Kenapa dikatakan 40 mm? Karena pada saringan diameter 38,1 terdapat jumlah butir lolos yang nilainya tidak 100%. Maka dikatakan agregat kasar pada pengujian ini memiliki ukuran maksimum 40 mm. Pada pengujian agregat kasar dan dibandingkan dengan SNI 032834 yang memenuhi standar SNI yaitu ada pada saringan diameter saringan 38,1, 19,5 dan saringan 4,8, sedangkan pada saringan 9,6 tidak memenuhi syarat atau tidak masuk batas atas dan batas bawah. Kemudian dibandingkan dengan ASTM C33. Berikut batas atas dan batas bawah dari standar ASTM C33. Yang dimana di sini agregat uji mempunyai warna yang biru lebih muda. Pada pengujian ini yang memenuhi standar atau masuk ke dalam batas atas dan batas bawah ASTM C33 ada pada saringan nomor 19, 12,5, 9,5, dan 4,75. Kemudian ada perhitungan persentase kehilangan berat dan modulus kehalusan. Berat mula-mula semen 5.000 dengan kehilangan berat sebesar 265,65 gram.
dan didapatkan persentase kehilangan berat sebesar 5,31%. Kemudian modulus kehalusan dihitung dengan cara sigma butir tertahan kumulatif pada saringan 0,15 dalam bentuk persen per 100, di mana mendapatkan hasil 8,5%. Evaluasi atau standar yang berlaku. PBI 1971 NI2 Pasal 34 ayat 6 mensyaratkan bahwa selisih maksimum persentase berat tertahan antara dua saringan sebesar 60% dan minimum sebesar 10%. Dan modulus kehalusan agregat dasar berkisar antara 6,0 hingga 7,1. Yang dimana selisih dua saringan secara berturut-turut sebesar 60% dan minimum 10% memenuhi standar, sedangkan modulus kehalusannya tidak memenuhi standar. Berikut ada dokumentasi dari analisis saringan agregat dasar. Kemudian pengujian kadar air dan berat isi. Di sini terdapat data pengujian kadar air yang dilakukan dengan agregat dasar dua kondisi, yaitu asli dan SSD. Setiap kondisi dilakukan dua pengujian dan didapatkan 4 pengujian. Pada kondisi agregat kasar asli, pada pengujian 1 didapatkan 0,95 dan pada pengujian 2 didapatkan 0,76, yang dimana rata-ratanya 0,85, dan pada kondisi SSD pengujian 1 didapatkan 0,76 dan pengujian 2 2,43, dan didapatkan rata-rata 1,60. Kadar air pada agregat kasar dihitung dengan cara berat air dibagi berat cawan plus agregat kasar dikali 100%. Kemudian pengujian berat isi. Sama seperti pengujian agregat halus, pengujian agregat kasar untuk berat isi juga terdapat 8 pengujian, yang dimana mendapatkan hasil rata-rata berat isi agregat kasar kondisi asli padat 1,48 dan kondisi asli gembur 1,30, sedangkan kondisi SSD padat didapatkan 1,50 dan SSD gembur didapatkan 1,32. Yang berat isi agregat kasar dihitung dengan cara berat pasir dibagi volume silinder, di mana volume silinder didapatkan hasil 1932,4 cm3. Kemudian evaluasi. SNI 031971-1990 memberikan batasan kadar air agregat kasar maksimal 3% dan berat volume kering 1.200 atau 1.750 kg per meter persegi, yang dimana hal itu hasil dari pengujian ini memenuhi standar. Kemudian ada dokumentasi pengujian kadar air dan berat isi. Pengujian terakhir yaitu pengujian berat jenis. Kondisi agregat halus asli dan SSD. Pada kondisi agregat kasar, agregat kasar, kondisi asli pada pengujian 1 didapatkan hasil 1,61 dan pada pengujian 2 didapatkan 1,54. Pada kondisi SSD didapatkan pada pengujian 1 1,68 dan pada pengujian 2 didapatkan 1,62. Yang dimana apabila di rata-rata kondisi agregat kasar asli mendapatkan berat jenis sebesar 1,58 dan pada kondisi SSD mendapatkan 1,65. Berat jenis agregat kasar dihitung dengan cara berat contoh dibagi berat dalam air dikurangi berat contoh. Pada standar kali ini, berat jenis agregat kasar adalah 2,4 sampai 2,9 menurut SNI 1969-2008 dan pada hasil pengujian ini tidak memenuhi standar. Dokumentasi pengujian berat jenis agregat kasar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pengujian material penyusun beton. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.